keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu dengan Mari jemaat saja segenap. ku nikmati. Ku nikmati keindahan-Mu Tuhan. Yes, amin. Kami menikmati kemuliaan-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami sembah, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh sangat menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami menyadari, Tuhan, bahwa kami tidak bisa jauh daripada-Mu, Tuhan. Engkau yang memegang kami, Tuhan, dengan tangan-Mu. Engkau yang membawa kami naik, Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Engkau yang membalut setiap luka kami, Tuhan. Betapa baik Engkau, Tuhan. Kami tidak ingin jauh daripada-Mu, Tuhan. Kami tidak ingin Engkau jauh daripada kami, Tuhan. Terima kasih. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Come on, sing. Lord, You're more than anything. You're more than gold,
setia-Mu yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan di tempat ini, bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Love is higher, higher than the Come on heaven. church, nyatakan. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Cuma Tuhan nyatakan sekali lagi. Your love is higher, higher than the heaven. Betapa besar dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Love is deeper, Betapa ajaib dan perkasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. your grace is wider, Terima kasih. wider Terima kasih tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. ocean. Terima kasih Bapak. I will never let you go, never ever let you go. Yes, I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Selamat pagi Sion. Coba lihat ke kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik. Saudara menikmati hadirat Tuhan pagi ini? Ya, saya juga. Kayak kita mau mengucap terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah bersedia melayani di tempat ini. Oke, silahkan duduk. Dan selamat datang buat Anda yang mungkin hari ini baru pertama kali hadir bergabung di ibadah GKS Balikpapan. Semoga Anda enjoy. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa informasi pagi ini, saya mau membagikan value GKS. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mungkin mengupas permen, tolong ditaruh dulu di saku. Kalau belum sempat keluar ke depan untuk buang di tempat sampah. Karena kita datang tempatnya bersih, kita juga mau pulang rumah ini tetap bersih. Amin. Dan kalau di tempat duduk Anda itu ada amplop. Kalau nanti persembahan mungkin Anda menggunakan transfer atau QRIS di situ. Tolong amplopnya bisa dibantu untuk dikembalikan ke belakang dan tidak diturunkan di lantai. Itu cukup membantu teman-teman aser di sini. Amin. Kita datang bersih, kita mau pulang tempat ini juga tetap bersih. Dan kita orang-orang di sini kita juga tidak hanya membudayakannya pada saat kita di dalam gereja, tapi ini juga kita lakukan pada saat kita di luar. Kalau kita mau lihat kota ini bersih, kita yang lakukan duluan, bukan orang lain. Oke, saya mau menyampaikan beberapa informasi. Gereja ini tidak pernah bosan untuk mengencourage Anda untuk bergabung di dalam home. Karena home sama pentingnya dengan Sunday service. Justru kekeluargaannya lebih terbangun pada saat di home. Anda bisa bebas sharing kehidupan Anda dan apapun bisa di situ. Oke, yang kedua. Saya mau nyampaikan dulu. Di sini komselnya atau home-nya itu ada home family, home single dan juga ada home-nya Starji. Starji itu anak SMP sampai SMA. Dan kalau Bapak Ibu punya anak yang umuran SMP atau SMA bisa diarahkan untuk mengikuti
Home Starji. Dan juga ada ibadah Ero Kids. Kalau Bapak Ibu bawa anak-anak bisa diantarkan ke mezanin. Anak-anak bisa mengikuti ibadah sesuai usia mereka. Dan di setiap hari Sabtunya kita juga ada corporate prayer. Dan ini tidak hanya untuk yang pengerja di tempat ini, tapi bisa berlaku untuk semua. Kalau Anda mau join, silahkan. Dan yang berikutnya lagi adalah marriage class yang biasanya dilakukan di setiap hari Selasa. Selasa besok ini adalah yang terakhir. Jadi buat Anda yang mau join lagi bisa ikut di tahun depan. Dan kalau Anda yang sudah mengikuti 3 sesi, jangan lewatkan di sesi yang terakhir minggu ini. Sayang kalau tidak diselesaikan dengan baik. Jangan kepotong-kepotong kan, kita mau selesaikan semua kelasnya dengan baik. Buat Anda yang sudah ngikut ya. Terus ada lagi marriage getaway. Pendaftarannya ditutup hari ini, hari Minggu ini. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang sudah menikah, bisa segera daftarkan diri Anda hari ini. Karena besok sudah ditutup ya. Sayang kalau tidak ikut. Itu untuk kepentingan pernikahan Anda. Dan berikutnya lagi adalah Builders Appreciation Night. Ini khusus yang sudah melayani. Biasanya kita lakukan di awal tahun, tapi untuk khusus tahun ini kita akan lakukan di akhir tahun, di bulan Desember ini. Jadi buat teman-teman yang sudah melayani di tempat ini bisa join di tanggal 10 Desember bulan depan, jam 5 sore di The Hall. Di tempat ini ya. Terus tidak kalah pentingnya adalah Christmas Day. Kita akan merayakan Christmas di tanggal 11 Desember, gak lama lagi ya, sekitar 2 mingguan lagi kita akan, 2 minggu atau 3 minggu kita akan merayakan Christmas Day. Jadi jangan lupa untuk invite teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak bergereja, bisa di-invite untuk hadir lagi, beribadah bersama kita, sama-sama merayakan Christmas di tempat ini. Jangan datang sendirian, ajak temannya, ajak saudaranya yang mungkin sudah lama nggak bergereja. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pagi ini. Dan sebelum kita melakukan persembahan, saya mau bacakan ayat renungan buat kita sebelum kita melakukan persembahannya. Ayatnya saya ambil dari Mazmur 4 ayat 5 sampai 7. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kalau pagi ini kita datang dan kita mau mempersembahkan yang terbaik, kita sudah tahu bahwa hati kita ya adalah hal yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan mungkin buat teman-teman di sini mungkin ada datang dengan beban, pergumulan. Tapi percayalah bahwa pada saat Anda mengambil langkah untuk mencari Tuhan, Tuhan sangat disenangkan. Dan Dia akan memperlihatkan hal yang terbaik buat Anda yang lagi dalam pergumulan. Karena Dia Bapa yang tidak akan meninggalkan kita, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang terbaik dan Dia menyinari kita dengan wajah-Nya. Oke, kita mau doa persembahan. Buat yang bawa persembahan bisa dipersiapkan dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Engkau boleh menuntun kami dalam perjalanan kami hingga boleh tibahkan kami di tempat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami mau lebih lagi ya Bapa, bukan hanya pada saat di tempat ini, tapi pada saat kami keluar dari tempat ini kami tetap menjadi orang-orang yang menikmati, menyukai hadirat-Mu Bapa. Kalau pagi ini kami boleh memberi persembahan, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang telah memberkati dengan segala kemurahan dan segala kebaikan, dan kami mau mengembalikan persembahan ini Bapa untuk memuliakan nama-Mu dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Semuanya katakan amin. Your love is higher, higher than the heaven. Your
Terima kasih Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau kaki kami tegak berdiri dan kuat berdiri, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semuanya oleh karena kekuatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu dan menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Keberadaan kami di tempat ini karena kami tahu bahwa Engkau sudah mati bersama-sama dengan kami. Keberadaan kami hari ini karena kami tahu Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu ya Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan yang terbaik dari hidup-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami boleh membalas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Selain kami datang duduk diam mendengarkan pesan Tuhan. Selain dengan Tuhan kami menyembah Engkau, memuji Engkau, bahwa Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan kami membalas kebaikan-Mu selain kami Tuhan bersyukur buat apa yang Engkau lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Firman-Mu berkata bahwa 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir ya Tuhan. Dan di dalam pujian penyembahan kami merasakan dan menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah tinggal dan berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sama seperti Maria Tuhan yang mengambil bagian yang terbaik, memilih untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan yang daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa kemenangan itu hanya ada dalam perkataan-Mu ya Tuhan. Demikianlah Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Mendengarkan pesan-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan pada setiap kami pribadi pada pagi hari ini. Berikan kami pewahyuan dan hikmat, karena kami tanpa pewahyuan dan hikmat yang daripada Tuhan, semuanya akan sia-sia ya Tuhan. Kami tidak akan mengerti dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat hamba pada pagi hari ini. Hamba bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan dan menyatakan bahwa hamba tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Terima kasih pilihan atas hidup hamba hari ini berdiri di depan ini. Biarlah Tuhan hidupku semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin bertambah-tambah. Dan apa yang boleh ku sampaikan pada pagi hari ini berasal daripada Tuhan. Bukan berasal daripada perkataan hamba sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau ada di dalam kami dan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, kami akan mendengarkan pesan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran dan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan iman mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelumnya kita apresiasi dong buat setiap orang yang melayani pada pagi hari ini. Kalian luar biasa. Terpujilah Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat setiap saudara yang beribadah secara onsite dan juga saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online di YouTube GKI Balikpapan. Saya mau sampaikan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memerintah setiap hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Di minggu ini kita masih bicara mengenai rest in God's presence atau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Dan ini adalah minggu yang ketiga kita berbicara tentang rest in God's presence atau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya minggu pertama, minggu kedua, apa yang dibagikan oleh Pastor Daniel, apa yang dibagikan oleh Pak Boy, saya percaya demikian juga memberkati saya, saudara saya percaya juga diberkati dengan pesan Tuhan yang dibagikan. Dan dengan cepat saja saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Rest in Him. Saya memberi judul khotbah saya pagi ini adalah Rest in Him atau beristirahat di dalam Dia. Saya percaya bahwa tema gereja di bulan ini mengingatkan kita untuk boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan,
atau rest in Him, atau ada bersama-sama di dalam rest in Him atau rest inside. Rest bukan berarti bahwa saudara tidur-tidur saja. Saya sampaikan bahwa rest bukan berarti bahwa saudara duduk-duduk di rumah. Karena ketika Anda rest dan tidur-tiduran di rumah, dan Anda rest duduk-duduk di rumah, mungkin Anda mengambil cuti dalam pekerjaan saudara, dengan saudara mengistirahatkan tubuh saudara, dengan mungkin target di kerjaan atau semua aktivitas di kerjaan, Anda mengambil cuti saudara di pekerjaan, dan Anda mau rest, semuanya itu adalah rest secara fisik. Jadi ketika Anda mungkin istirahat di rumah, ketika mungkin Anda duduk-duduk di rumah, itu adalah bicara tentang rest secara fisik. Tetapi pagi ini saya mau bicara tentang rest in Him. Saudara juga boleh ambil catatan saudara, Anda boleh catat di HP saudara atau di buku catatan saudara. Tetapi pagi ini saya mau bicara tentang rest in Him. Dan saya juga mau supaya saudara mengerti bahwa rest bukan saudara tidak melakukan apa-apa. Jadi saya awali perkataan ini bahwa bicara tentang rest, bahwa saya tidak memperkatakan bahwa saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara tidak mengerjakan apa-apa. Rest bukan berarti saudara tidak melakukan progres. Tetapi rest in Him artinya saudara rest di dalam kekuatannya. Rest bukan berarti saudara tidak melakukan progres, tetapi rest in Him artinya saudara rest di dalam kekuatannya. Di dalam kekuatan siapa? Di dalam kekuatan Yesus. Anda rest in Him artinya adalah saudara rest di dalam kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Yesus Kristus yang kita sembah. Ada amin? Maka ketika kita rest di dalam kekuatan dan kekuasaannya, maka Tuhan akan membawa Anda semakin naik level dan semakin naik level dan semakin lebih tinggi lagi. Dan banyak orang bertanya-tanya, bagaimana saya bisa rest di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Kalau kita tahu kondisi sekarang mungkin dulu sebelum pandemi, ketika kita mau menghadapi pandemi, kita khawatir luar biasa bagaimana kita akan bisa melalui ini. Tetapi ternyata sampai hari ini kita bisa melalui itu. Sampai hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dan pertanyaan ini mungkin hari ini juga menjadi pertanyaan bagi setiap kita dengan kabar bahwa di tahun 2023 situasi perekonomian itu katanya buruk ataupun gelap. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana saya bisa rest di dalam keadaan seperti itu. Saya mau sampaikan bahwa kalau dulu ketika kita zaman pandemi kita boleh melalui itu. Ketika zaman pandemi kita boleh ada bersama-sama sampai dengan hari ini. Karena kita tahu Tuhan yang menolong kita dan ada bersama-sama dengan kita. Nah, saya bertanya sekali lagi bagaimana caranya? Anda mungkin bertanya bagaimana untuk memulainya. Anda mungkin bertanya bagaimana awalnya untuk rest di dalam Dia. Mungkin Anda bertanya bagaimana untuk memulai rest di dalam Kristus dengan kondisi yang sekarang. Hari ini kita sama-sama belajar, saya mengajak saudara untuk sama-sama kita belajar bagaimana caranya rest di dalam hidup saudara dan saya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah di mana letak medan pertempuran saudara dan saya sehingga Anda sulit untuk rest di dalam Dia. Menjadi pertanyaan kenapa saya pertanyakan ini adalah di mana medan pertempuran atau peperangan saudara. Mengapa saudara tidak bisa rest? Saya mau saudara boleh mengerti ini bahwa saudara punya musuh dan musuh saudara sangat-sangat membenci saudara. Dan musuh kita itu firman Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu. Dan yang mau sampaikan di sini adalah bukan kasihi musuh ini bukan berbicara tentang manusia, tetapi ini berbicara tentang si iblis yang menjadi musuh terbesar dalam hidup kita. Tetapi saya punya kabar baik pagi ini bahwa Allah begitu mengasihi hidup saudara dan begitu mengasihi hidup saya. Boleh sama-sama katakan samping kiri kanan saudara, Allah begitu mengasihi dan mencintai Anda. Come on, 1, 2, 3. Allah begitu mengasihi hidup saudara dan begitu mengasihi hidup saya. Katakan amin.
Banyak teman atau orang yang saya jumpai, mungkin ada banyak juga yang menanyakan kepada Anda dan bertanya seperti ini. Kenapa semenjak saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kenapa begitu banyak masalah dalam hidup saya? Kenapa hidup saya semakin susah? Dan saya di dalam perjalanan hidup saya banyak juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan pernah menanyakan ini, bahwa kenapa ketika saya menjadi seorang Kristen, saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, kenapa kok ya masalah itu banyak terjadi dalam hidup saya? Dan saudara juga mungkin punya pengalaman yang sama, bahwa ada orang-orang yang menanyakan itu kepada saudara. Dan dengar ini, jawaban saya sederhana saja, karena saudara hidup. Katakan samping kiri kanan saudara, karena saudara masih hidup. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya bagikan pada pagi ini. Ada seorang pemburu pergi berburu, dan pemburu itu menembak secara membabi buta ke arah kawanan burung yang terbang itu. Ada 4 burung yang terjatuh, dan ada burung yang langsung mati, dan burung yang terluka dan masih bisa terbang. Saya sampaikan bahwa ini saya bertanya bukan mau saudara menjawab teka-teki, tetapi saya percaya bahwa apa yang saya boleh bagikan sebagai ilustrasi ini boleh memberkati saudara. Saya ulangi, ada 4 burung yang terjatuh, dan 2 burung yang langsung mati, dan 2 burung yang terluka dan masih bisa terbang. Yang menjadi pertanyaan saya, mana yang terlebih dahulu yang akan ditatangin oleh pemburu itu? Ketika ada 4 burung yang terbang dan ditembaki oleh seorang pemburu, dan ada 4 burung, dua-duanya mati langsung kena, dan 2-nya masih terluka atau masih terbang. Manakah di antara yang mati itu atau yang terluka itu yang dikejar oleh si pemburu? Pastinya adalah pemburu itu akan mendatangi burung yang terluka, yang masih bisa terbang karena harus ditangkap. Karena burung yang sudah mati itu tidak akan bisa kemana-mana. Jadi kalau kita ilustrasikan kita sebagai pemburu, ketika kita memburu burung dan kita menembak burung itu dan mati, pasti yang kita akan kejar itu adalah burung yang terluka. Karena apa? Karena burung yang mati itu tidak akan bisa kemana-mana lagi. Tetapi burung yang hidup itu masih, walaupun dia masih terluka, tapi dia masih bisa terbang, masih bisa tidak kita bisa tangkap burung itu. Kenapa yang menjadi pertanyaannya dari ilustrasi itu adalah kenapa musuh saudara membiarkan teman-teman saudara di luar sana? Musuh yang saya sampaikan di sini adalah iblis, bukan musuh mungkin karena ada di dunia ini, atau mungkin kita di dalam pertemanan kita jadi bukan musuh seperti itu, bukan musuh manusia, tetapi ini yang saya sampaikan di sini adalah musuh terbesar kita adalah iblis. Kenapa musuh saudara membiarkan teman-teman saudara di luar sana? Karena mereka sudah mati sama seperti burung tadi. Kenapa musuh saudara yaitu iblis selalu menyusahkan saudara? Karena saudara masih hidup. Kalau saudara mati, pasti tidak akan dicari oleh si pemburu itu atau iblis itu. Jadi kalau di sana orang-orang mati, maksud saya orang-orang mati adalah orang-orang mati secara roh, yang enggak mengenal Tuhan, yang tidak menerima Tuhan secara pribadi. Dan musuh saudara akan terus-menerus mencoba menyusahkan hidup saudara. Tetapi dengar baik, saya punya kabar baik bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan Yesus menyelamatkan saudara dan saya dengan sempurna. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya dengan apa? Katakan dengan sempurna, dengan kematian Yesus di kayu salib. Mungkin saudara yang datang beribadah pagi ini dan saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online mengalami kondisi atau keadaan yang begitu berat sehingga Anda mengalami yang namanya kesusahan. Dengar baik bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Dikatakan di dalam kitab Yesaya, tetapi ini dikatakan di kitab Yesaya dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Katakan samping kiri kanan saudara, Anda adalah orang yang sudah ditebus. 1, 2, 3. Nah hari ini saudara dan saya harus menyadari
bahwa saudara dan saya sekarang ada di dalam medan pertempuran, dan saya akan mengajak saudara di mana letak pertempuran saudara dan saya. Dengan cepat saja kita sama-sama lihat firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 4. Dan kita boleh sama-sama lihat di depan, mari sama-sama kita melihat firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 4. Ayat 3 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Yang keempat, ayat keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan baik-baik, senjata yang Allah berikan kepada saudara dan saya dikatakan di ayat yang keempat itu bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang Allah berikan kepada saudara dan saya adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang menjadi pertanyaannya, di manakah letak daripada benteng-benteng saudara dan saya, dan di manakah letak daripada pertempuran saudara dan saya? Mari sama-sama dengan cepat kita melihat firman Tuhan yang tertulis di ayat yang kelima. 1 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ulang baca sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita fokus dengan yang saya buat, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di kalimat terakhir dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pertanyaan saya adalah, di mana yang menjadi letak pertempuran kita? Yang menjadi letak pertempuran kita adalah ada di dalam pemikiran kita. Jadi letak pertempuran kita itu bukan ada di luar, bukan ada di luar sana, tetapi yang sebenarnya letak pertempuran kita itu ada di dalam pemikiran kita. Ketika saudara mendengar ini dan saudara mengerti bahwa letak pertempuran saudara itu ada terletak di dalam pemikiran saudara, saya sampaikan bahwa ketika di dalam pertempuran Anda sudah menang 50%. Jadi ketika saudara dan saya mengerti bahwa pertempuran kita itu adanya di dalam pemikiran kita, kita sudah menang 50% dalam pertempuran itu. Kenapa? Saya akan jelaskan. Apakah Anda masih ingat bagaimana peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ini peristiwa yang terjadi antara Adam dan Hawa dan juga si iblis ini menyatakan bahwa pertempuran itu ada di dalam pikiran mereka. Mari sama-sama kita belajar dari kitab Kejadian 3 ayat 1, di mana iblis datang kepada Hawa mengacaukan pikirannya Hawa. Makanya saya sampaikan tadi bahwa musuh terbesar kita, pertempuran terbesar kita adalah di dalam pemikiran kita. Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jujur waktu saya baca ini saya belum mengerti dengan benar secara detail apa yang dikatakan di Kejadian 3 ayat 1, di mana iblis itu mengacaukan pemikiran setiap kita. Dan dikatakan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Kita sama-sama belajar ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis berkata, bukankah Allah berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis bilang bahwa semua buah yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya. Tetapi apa yang Yesus berkatakan, apa yang Yesus sampaikan, kita boleh sama-sama belajar. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah berkata demikian? Apakah Allah menyuruh kepada Adam dan Hawa tidak memakan buah-buah yang ada di dalam Taman Eden itu? Pasti tentu tidak ya. Pasti tentu tidak, karena iblis hanya mau mengacaukan pikiran Hawa pada waktu itu. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia,
Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ini perkataan Tuhan. Tapi perkataan iblis apa? Mensiasati pemikiran si Hawa, bahwa dikatakan bahwa semua buah yang ada di dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi ada satu buah yang tidak bisa kamu makan. Jadi terjadi kontradiksi antara pemikiran siasat iblis dengan apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Ini yang harus kita benar-benar renungkan supaya kita tidak tertipu dengan apa yang iblis perkatakan atas hidup kita. Apa yang Allah katakan, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi iblis bilang bahwa tidak boleh makan. Dan Hawa menjawab iblis itu bahwa semua buah yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kami makan buahnya. Jika kami makan, pasti kami akan mati. Iblis kembali mengacaukan pemikiran si Hawa. Iblis berkata bahwa no. Kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi tipuan iblis itu yang menipu Hawa, dan itu terjadi dalam pemikirannya. Maka saya sampaikan tadi, sejujurnya dan sebenarnya pertempuran kita itu adalah ada di dalam pemikiran kita, bukan di luar daripada kita. Makanya iblis bilang kalau kamu makan tidak akan pernah mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, kata iblis. Padahal Adam dan Hawa sudah sama seperti Allah pada waktu itu. Alkitab di Kejadian 1 mengatakan Allah menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita boleh baca di kitab Kejadian 1 bahwa Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi medan pertempurannya ada di dalam pikiran saudara dan ada di dalam pikiran saya. Jadi kalau iblis mau menyerang saudara, yang pertama kali yang akan diserang adalah pikiran saudara. Dia akan memainkan pikiran saudara, dia akan menaruhkan pikiran-pikiran yang salah di pikiran saudara, dia akan menaruhkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam saudara, dan itu adalah pekerjaan iblis. Bicara tentang pikiran, saya mau tanya bahwa mana yang lebih besar, pikiran Allah atau pikiran iblis? Mana lebih besar, terang atau gelap? Ketika Anda masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap dan saudara menghidupkan lampu itu, apakah kegelapan itu menelan habis terang itu? Atau terang malah justru terang itu yang akan mengusir kegelapan itu? Jawabannya adalah terang pasti mengusir daripada kegelapan itu. Pikiran Allah itu jauh lebih besar daripada pikiran si jahat. Jadi pikiran Tuhan, pikiran Allah kita itu jauh lebih besar daripada pikiran si jahat. Pertanyaan saya, di manakah saudara menemukan pikiran-pikiran Allah? Jawabannya adalah di Alkitab saudara. Ada amin? Di manakah Anda menemukan pikiran-pikiran Allah? Jawabannya adalah di Alkitab saudara. Ketika saudara baca Alkitab saudara, saudara akan menemukan pikiran-pikirannya Allah. Saya mau buat ilustrasi. Tadi jujur ketika saya di jalan, ketika saya nyetir, sebenarnya ilustrasi ini tidak ada sama sekali saya persiapkan di rumah ketika mempersiapkan khotbah ini. Tapi tiba-tiba saja Roh Kudus boleh mengingatkan saya tentang ilustrasi ini, di mana kita boleh melihat dan belajar dari ilustrasi ini. Bagaimana ketika kita mendengar, menambah-nambahkan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah botol yang tadi juga saya minum. Saya izin dulu, minum dulu. Ini saya ilustrasikan bahwa pikiran Kristus itu adalah air ini. Dan pikiran yang kosong ini adalah pikiran yang disiasati oleh iblis atas setiap kita. Saya mau mengilustrasikan ini supaya kita boleh sama-sama belajar. Kenapa saya sampaikan tadi bagaimana caranya supaya pemikiran daripada si iblis itu semakin berkurang-kurang di dalam kehidupan kita. Dan saya sampaikan bahwa yang air ini adalah pemikiran Kristus, dan air ini adalah pemikiran yang iblis sedang mau taruhkan dalam hidup kita. Dan saya mau tambahin, dan saya mau jelaskan kepada saudara, ketika pemikiran Kristus ini penuh dan kita membaca Alkitab kita membaca pikiran-pikiran Kristus dalam hidup kita, ini semakin hari semakin kita isi penuh. Mungkin tidak langsung penuh, tetapi
by day ketika kita membaca firman Tuhan, mengetahui siapa Tuhan, mengenal Bapa kita siapa, dan menaruh pikiran Kristus dalam hidup kita, day by day ini akan terisi penuh. Dan pikiran iblis semakin berkurang-kurang dalam hidup kita. Ini saya isi penuh, dan ini saya isi penuh. Dan semakin hari kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, dan itu adalah menandakan bahwa kita sedang mengisi pemikiran Kristus dalam kehidupan kita, dan itu boleh penuh. Nah, ketika ini sudah penuh, apakah ada bagian pikiran iblis di dalam pemikiran kita? Saya bertanya, apakah ketika kita semakin hari semakin menaruhkan pikiran Kristus, pikiran-pikiran Kristus dalam hidup kita, apakah pikiran kita ini akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran iblis? Sama seperti ilustrasi daripada aqua ini, ketika kita memang mengisi pemikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus, maka hidup kita akan penuh dengan pikiran-pikiran Kristus. Mungkin berjalannya waktu ada yang kosong. Mungkin berjalannya waktu Anda mungkin kosong karena apa? Mungkin berjalannya waktu pikiran Kristus itu mulai kosong dalam hidup saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah teruslah Anda menaruh pikiran-pikiran Kristus dalam hidup Anda. Ketika mungkin saudara mungkin merasa bahwa Anda sudah mulai berkurang, Anda senantiasa isi pikiran Kristus itu dengan pikiran kita dengan pikiran Kristus itu. Ada amin? Jadi jawabannya adalah supaya setiap kita untuk mengisi pemikiran-pikiran Kristus dalam hidup kita, kita harus baca Alkitab. Kita harus renungkan kebenaran firman Tuhan, karena disitulah kitab kehidupan yang akan membuat kita untuk semakin mengenal siapa Dia, untuk mengetahui apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, saya dengan cepat saja sampaikan bahwa pikiran-pikiran Kristus, seperti contoh kita boleh baca di Mazmur pasal 23, saudara akan menemukan pikiran-pikiran Allah di sana. Makanya saya sampaikan tadi bahwa pikiran-pikiran Kristus itu hanya Anda bisa temukan di dalam Alkitab saudara. Tidak bisa Anda temukan di luar sana. Contoh daripada pikiran-pikiran Kristus itu kita sama-sama, saya bacakan di Mazmur pasal 23 karena saya tidak ada tampilkan di sini. Dikatakan ini adalah contoh daripada pikiran-pikiran Kristus yang harus kita masuki dalam pemikiran kita, dan ini sudah dibagikan oleh Pastor Daniel di sermonnya yang pertama, di minggu yang pertama. Dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ketika Anda mulai mungkin goyang, pemikiran iblis mulai masuk kepada pikiran Anda, mungkin kerjaan Anda mungkin. Dan ini saya pribadi, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya pribadi sangat diberkati dengan ini. Dan istri saya yang lebih tahu bagaimana saya sekarang lagi menghadapi pergumulan dalam pekerjaan saya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa dikatakan ketika kita mulai pemikiran-pemikiran iblis itu mulai masuk merasuki pemikiran kita, kita baca saja, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada pikiran-pikiran Kristus nih yang masuk kepada kita. Pasti saudara ketika baca ini, saudara semakin iman saudara semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Ketika saudara baca ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Mungkin dalam perjalanan hidup saudara, ketika dalam pekerjaan saudara, hidup saudara, Anda mulai takut. Dan baik kembali Anda baca firman ini, pasti Anda disegarkan, pasti Anda dikuatkan. Ketika mungkin Anda menemukan masalah, dan ketika saudara mungkin sudah mulai bimbang, sudah mulai ragu, kebenaran ini yang akan menguatkan setiap saudara, dan saudara akan semakin bangkit dan hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau iblis mulai mengacaukan pikiran kita dan datang menaruh pikiran yang salah di dalam pikiran saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Saya sampaikan tadi, cari pikiran-pikiran Allah. Katakan amin. Saya percaya bahwa ketika kita menaruh dan menemukan pikiran-pikiran Allah, maka pikiran-pikiran Allah itu akan menaruh kelegaan di dalam hidup saudara. Pikiran-pikiran Allah akan memberikan rest kepada hidup saudara dan saya. Saya senang dengan quote ini, dan ini yang istri saya bagikan di dalam devotion di tanggal 4 kemarin. Ketika saya baca, saya sangat diberkati. Dikatakan
ada di layar juga dikata, if you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at Christ, you will be at rest. Artinya adalah jika Anda melihat dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat ke dalam, Anda juga pasti akan tertekan. Tetapi jika Anda melihat kepada Kristus, Anda pasti akan tenang dan Anda pasti akan rest. Katakan amin. Kalau iblis datang dan menaruh pikiran yang salah di dalam pikiranmu, apa yang kita lakukan? Tetap carilah pikiran-pikiran Allah yang saudara temukan hanya di dalam Alkitab saudara. Jangan saudara tanya ke psikiater, jangan saudara tanya ke motivator, tetapi tanyalah apa yang ada di dalam firman Tuhan itu. Sebab apa? Itulah kitab kehidupan bagi saudara dan saya. Saya percaya ketika kita merenungkan kebenaran ini, kita percaya bahwa kita akan menemukan pikiran Allah, maka pikiran Allah itu yang sedikit demi sedikit akan menghapus pikiran-pikiran kita yang salah. Seperti tadi yang saya ilustrasikan di dalam air dan juga di dalam air dan dalam aqua. Pikiran-pikiran negatif itu yang ditaruh dalam pikiran saudara itu akan semakin berkurang-kurang. Kekhawatiran saudara juga akan semakin berkurang-kurang. Mungkin ketika Anda menemukan jalan seperti sudah mentok, tidak ada jalan. Ketika Anda baca Alkitab dan Anda kembali kepada firman Tuhan, Tuhan berkata apa? Akulah jalan dan kehidupan. Dan itulah pikiran-pikiran Allah. Ketika saudara mungkin lagi takut dan gentar, Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. So yang menjadi bagian kita adalah apakah kita memilih ketika pikiran-pikiran itu merasuki hidup kita, pikiran kita, apakah kita memilih yang terbaik untuk duduk diam, membaca firman Tuhan dan memperkatakan apa yang Yesus katakan tentang hidup saudara. Bukan dengan apa yang kata dunia ini dengan saudara. Maka tadi saya sampaikan bahwa kalau Anda melihat kepada dunia ini pasti Anda akan stres. Pasti Anda akan tertekan, tetapi kalau Anda melihat kepada Yesus, pasti ada kemenangan di situ. Kalau Anda melihat kepada Yesus, pasti Anda bisa rest di situ. Ketika saudara menaruhkan pikiran Allah di dalam pikiranmu, Dia yang akan memberikan kelegaan dan rest di dalam hidupmu. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Di Matius 11 ayat 28 di versi TPT-nya dikatakan, are you weary carrying a heavy burden? Come to me, kata Yesus. I will refresh your life. Kata Yesus, saya akan menjegarkan hidupmu. For I am your oasis. Are you weary carrying a heavy burden? Come to me. I will refresh your life. For I am your oasis. Saya juga ketika saya mengambil versi daripada TPT ini, saya bertanya-tanya sebenarnya oasis itu apa sih gitu ya. Saya mulai baca-baca, saya mulai googling, saya googling, saya cari oasis itu apa sih, kenapa di dalam versi TPT-nya dikatakan oasis, kata oasis. Terjemahannya adalah, apakah kamu lelah memikul beban yang berat, datanglah kepadaku, aku akan menyegarkan hidupmu karena aku adalah oasismu. Nah, gambar ini mewakili daripada apa yang saya tanyakan kepada Tuhan, itu artinya oasis. Boleh ditampilkan gambarnya? Ketika saya mencari apa itu oasis dan merenungkan gambar ini, bukankah gambar ini sedang menunjukkan bahwa padang gurun itu bicara tentang pikiran-pikiran iblis yang menaruh hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Jadi Yesus sedang menggambarkan bahwa padang gurun itu adalah dunia. Yesus menggambarkan bahwa padang gurun itu adalah pikiran-pikiran iblis yang mulai mengacaukan saudara di dalam kehidupan saudara, mulai datang tuh intimidasi iblis kepada saudara. Dan padang gurun itu sebagai tanda di mana setiap tipuan iblis yang ada dalam hidup kita. Dan kita perhatikan di gambar yang di tengah itu ada air di situ. Bukankah air yang ada di situ adalah bicara tentang kelegaan yang Yesus berikan kepada kita? Mungkin ketika Anda merasakan ketakutan yang luar biasa, ketika saudara sudah mungkin mulai dirasukin oleh pemikiran-pemikiran iblis, hanya di dalam Kristuslah saudara bisa menerima kelegaan itu. Saya juga berpikir kenapa Tuhan berkatakan oasis ini. Ternyata saya mengerti bahwa hanya di dalam Dia, di dalam kekeringan yang terjadi ketika Tuhan datang dan memberikan kelegaan itu, dan kita tidak haus lagi, sama seperti wanita Samaria itu berkata bahwa engkau tidak lagi minum daripada sumur ini, tetapi engkau akan minum daripada Yesus.
Dan dia tidak pernah haus lagi, dan dia memberitakan kabar baik tentang Yesus, dan banyak orang yang bertobat pada waktu itu. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan yang tertulis di kitab Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34 dengan cepat saja. Di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kita fokus di ayat 33 di apa yang saya bold, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat sebelumnya kalau kita boleh baca, di ayat yang ke-34 dikatakan sebab itu. Ayat sebelumnya dikatakan kamu jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat di 34 dikatakan sebab itu, kata sebab itu di sini ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Di kata sebab itu ada hubungannya dengan ayat yang tertulis di ayat yang ketiga di 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dengan kata lain, kalau Anda mencari kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir, dan hari esok, dengan kata lain, kalau Anda mencari kerajaannya tadi saya sampaikan bahwa hasilnya saudara tidak akan pernah khawatir lagi hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari, kata Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Setiap hari selalu ada kasih karunia. Setiap hari selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya dikatakan firman Tuhan bahwa kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini, jangan dibawa-bawa untuk besok. Gitu. Kenapa? Karena setiap hari selalu ada kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Makanya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kesusahan sehari cukup selesai dalam satu hari itu. Karena setiap hari ada kasih karunia Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan atas setiap kita. Sudah disediakan oleh Tuhan atas setiap kehidupan kita. Katakan bersama saya, setiap hari adalah kasih karunia. Setiap hari adalah kasih karunia, ada kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Katakan amin. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, jika saudara tahu tentang kebenaran ini, jangan membuang-buang waktu saudara mengkhawatirkan tentang hidupmu di bulan ini, tentang hidupmu di tahun depan. Jangan menghabiskan waktu kita untuk memikirkan kekhawatiran itu. Apa yang akan terjadi hari ini, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi satu bulan ke depan, apa yang terjadi 1 tahun ke depan. Kita jangan membuang waktu-waktu kita untuk memikirkan itu, karena pasti Anda akan khawatir. Saudara memikirkan gimana ini dan itu, gimana tahun depan diperkirakan menjadi tahun yang gelap, bla bla dan sebagainya. Dengar baik. Daripada kita membuang waktu untuk mengkhawatirkan hidup saudara, lebih baik saudara dan saya mengisi waktu-waktu saudara dengan mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Allah. Karena apa? Karena pikiran-pikiran Allah akan memberikan ketenangan bagi saudara dan saya. Karena pikiran-pikiran Allah akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Karena apa? Karena pikiran-pikiran Allah akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Dan pikiran-pikiran yang salah itu, pikiran-pikiran negatif itu yang musuh saudara taruh dalam pikiran saudara, itu bisa Anda manage dengan baik. Makanya dikatakan di kitab Yesaya, dalam tinggal tenang dan percaya, atau rest and believe, disitulah letak kekuatanmu. Makanya Yesaya mengatakan di dalam kitab Yesaya, dalam tinggal tenang dan percaya, rest dan believe, disitulah letak kekuatan setiap kita. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang dunia ini berikan kepadamu tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Jadi peperangannya adalah di dalam pemikiran saudara. Temukan pikiran-pikiran Allah, maka pikiran-pikiran Allah akan memberikan ketenangan dan kelegaan bagi saudara dan saya.
Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya, saudara dan saya memiliki yang namanya perfect peace atau damai sejahtera yang sempurna dimanapun kita berada. Baik di kantor, baik dimanapun kita berada, kita menemukan yang namanya perfect peace itu atau damai sejahtera yang sempurna itu. Adalah baik memang ketika saudara mungkin mencapai target, adalah baik saudara ketika usahamu diberkati, adalah baik saudara menyelesaikan pekerjaan saudara tepat pada waktunya, adalah baik bagi saudara menjadi orang yang sukses. Tetapi Tuhan berkata bahwa lebih daripada itu, apakah saudara tahu apa yang lebih Tuhan inginkan dari saudara? Tuhan rindu melihat kesuksesan kita. Tuhan rindu melihat kita excellent dalam setiap hal apapun. Tetapi yang Tuhan rindu, yang paling penting Tuhan rindu dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau paling rindu dalam hidup kita adalah menjaga sedapat mungkin damai sejahtera yang ada dalam hati saudara. Pertanyaan saya, di mana damai sejahtera itu kita mulai? Saya ulang sekali lagi, di mana damai sejahtera saudara dimulai adalah ada di dalam pemikiran saudara. Di mana kemenangan saudara dimulai ada di dalam pemikiran saudara. Di mana kesembuhan saudara dimulai ada di dalam pemikiran saudara. Jadi semua letaknya itu adalah ada di dalam pemikiran saudara. Lebih daripada kesuksesan dunia yang kita terima, yang Tuhan rindukan bagi setiap kita adalah kita menikmati damai sejahtera itu. Kita menikmati yang namanya perfect peace itu atau damai sejahtera yang sempurna itu. Ini boleh ditampilkan gambar yang selanjutnya. Ini kenapa saya sampaikan ini dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Yesus sedang menebus saudara dan saya dari kutuk dan pikiran, yaitu takut, khawatir, pikiran yang negatif. Apa yang saya boleh jelaskan dari gambar ini? Ketika Yesus dimahkotai dengan duri dan menancap di dalam kepalanya dan darahnya itu tertumpah dalam setiap kita, bukankah gambaran ini sedang memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya musuh terbesar kita itu adalah ketika iblis menaruh pikiran-pikiran iblis dalam kehidupan kita? Bukankah ketika pikiran-pikiran daripada iblis itu menaruh, dan ini gambarannya adalah bahwa Tuhan sudah menyelesaikan itu bagi setiap kita. Yang Tuhan mau adalah supaya kita boleh menjaga pemikiran-pikiran daripada iblis dan memenuhinya dengan pikiran-pikiran yang daripada Tuhan. Saya percaya bahwa pikiran Allah akan memberikan ketenangan bagi saudara. Saya percaya bahwa pikiran Allah akan memberikan kelegaan kepada saudara. Pikiran Allah akan menjadikan Anda rest, yang akan menghapus semua pikiran negatif yang ada di dalam pemikiran saudara. Mungkin hari ini saudara lagi gagal, pikiran-pikiran iblis itu datang kepada saudara. Apa yang harus saudara lakukan adalah lihat kembali kepada firman Tuhan, apa yang Yesus katakan tentang hidup kamu. Dan Anda dan saya akan mengalami seperti apa yang saya katakan. Dalam tinggal tenang dan percaya, rest and believe, disitulah letak kekuatanmu. Saya ada quote di sini, saya buat quote di sini, rest become restoration. Artinya istirahat di dalam Dia mendatangkan pemulihan. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia ini berikan kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jadi apa yang Yesus berikan kepada kita itu bukan kekhawatiran. Apa yang Yesus berikan kita bukan kelemahan. Tetapi apa yang Yesus berikan kepada kita adalah damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saya undang tim praise and worship maju ke depan. Makanya saya senang tadi saya tampilkan kembali quote yang tadi, jika Anda melihat dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat ke dalam, Anda akan tertekan. Tetapi jika Anda melihat Kristus, Anda akan tenang. Perjalanan hidup kita tidak segampang dengan apa yang kita mungkin pikirkan. Mungkin banyak hal-hal yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Banyak kerikil-kerikil yang membuat kita tersandung. Banyak masalah dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa ketika kita menaruh pemikiran Kristus dalam hidup kita, damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Dan saya mau sampaikan bahwa jangan pernah melihat kepada dunia karena Anda akan tertekan. Jangan pernah melihat ke dalam diri Anda karena Anda akan tertekan. Tetapi ketika Anda melihat Kristus, Anda akan pasti tenang di dalam Tuhan.
Ketika mulai pemikiran iblis itu mulai merasuki saudara, mulai mengisi pemikiran saudara setiap hari, mari ambil langkah terbaik untuk back to Jesus. Baik untuk kita membaca kebenaran firman ini yang akan menguatkan kita. Ketika Anda khawatir, Tuhan berkata apa? Jangan pernah takut. Ketika Anda lemah, Tuhan berkata apa tentang hidup Anda? Dia memberikan kekuatan bagi Anda. Ketika engkau mungkin mendapati jalan seperti buntu, tapi Tuhan berkata selalu ada jalan bagi Anda. Pikiran-pikiran ini yang harus selalu kita nyatakan kepada diri kita dan pikiran-pikiran Allah yang akan kita nyatakan dalam hidup Anda. Mungkin hari ini Anda gagal, tetapi di dalam Tuhan tidak pernah Anda gagal di dalam Tuhan. Dia mengasihi saudara, Dia menyertai saudara, dan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah buat saudara. Kasih karunia itu karena kita tidak sanggup melakukannya sehingga Yesus mati bagi setiap kita. Dan kasih karunia itulah yang mengerjakannya di dalam setiap kita. Kalau hari ini kita mungkin menerima kesuksesan, menerima pekerjaan yang baik, menerima usaha yang diberkati, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan atas hidup saudara. Kalau Anda menemukan masalah-masalah di dalam kehidupan saudara, tetap back to Jesus. Taruhlah pemikiran-pemikiran Kristus itu kepada saudara. Hari ini kita mau menyanyikan, saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Hari ini kita boleh menyanyikan bersama-sama lagu ini berjudul Tenang, dan saya pribadi sangat diberkati bahwa hanya di dalam Yesuslah kita menerima ketenangan itu. Dan percaya bahwa Tuhan yang mendengar seruan hati kita dan yang tak pernah melepaskan dari setiap kasih-Nya dari hidup kita. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Bapa, Kau mendengar. Mari sama-sama katakan. Seruan hatiku. Yes, Lord. Tak pernah Kau lepaskan Dia yang tidak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya. dari kasih. Lewat lembah, lewat lembah gelap, Kau menemani setiap kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu di dalam setiap kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikan. Mari sama-sama katakan mengalirlah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sambil mengangkat tangan kita, kita nyatakan mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Katakan bersama-sama dengan lembut. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Mari menikmati pujian ini, bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita.
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. 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 Terima kasih Tuhan. Tinggal tenang itu yang menjadi bagian kami ketika kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Mungkin pikiran-pikiran iblis mulai mengacaukan pemikiran kami, tetapi biarlah kami menyadari bahwa ketika kami back to Jesus dan melihat kepada Engkau, ada ketenangan, ada rest itu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi tertekan dan tertekan Tuhan, tetapi kami bangkit kembali di dalam Engkau. Karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, hamba tidak tahu apa yang jemaat-Mu lagi hadapi hari-hari ini. Tapi yang hamba tahu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka satu persatu. Di bangku mereka Tuhan, aku percaya bahwa Engkau yang menjawab setiap pergumulan mereka. Yang hamba tahu ya Tuhan bahwa Engkaulah jalan keluar bagi setiap mereka. Biarlah kiranya Tuhan ketika mereka boleh menemukan kerikil-kerikil kehidupan yang mungkin membuat mereka tersandung, biarlah mereka tidak menyalahkan diri mereka, tetapi biarlah mereka tinggal tenang dan kembali kepada apa yang Engkau katakan tentang hidup mereka. Sungguh Bapa, tidak ada yang tidak baik yang keluar daripada perkataan Yesus. Semuanya yang baik Tuhan perkatakan atas hidup kami. Biarlah kami Tuhan menghabiskan hidup kami. Biarlah Tuhan kami menghabiskan waktu kami untuk boleh memikirkan tentang apa yang Engkau perkatakan dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan hidup, menghabiskan hidup kami dan waktu kami untuk merenungkan apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tinggal tenang, rest itu ada di dalam diri kami. Dan Tuhan Engkau akan membawa kami di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin hamba selesai berbicara pada pagi hari ini, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kami tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Berbicara setiap hari Tuhan kepada setiap kami, biar kami Tuhan boleh melalui setiap hidup kami dan kami menyadari bahwa Engkau ada bersama-sama di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu tahun depan mungkin tidak mudah, tetapi yang kami tahu sekalipun itu tidak mudah, ada tangan Tuhan yang menopang kami, ada kekuatan Tuhan yang menopang kami, dan ada jalan keluar yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami, yaitu kami temukan hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Biarlah kiranya apa yang boleh hamba boleh perkatakan, sampaikan itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bukan tentang diri hamba, tetapi semuanya tentang Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat sebelum kita pulang, mari mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia yang menyertai engkau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia yang akan memberikan rest itu kepada engkau. Dia yang ada bersama-sama dengan engkau melalui setiap musim hidupmu. Dia yang ada di dalam engkau dan memberikan jalan keluar. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia yang menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik, mulai segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama, yaitu Yesus yang hidup dalam kami. Kami berkata dengan iman. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.